Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman, NDH 29 pada pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 tahun 2026 di BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya diamanahi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Subbagian Program dan Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak bulan Oktober tahun 2025. Di sini saya akan menyampaikan hasil identifikasi saya terhadap potensi isu komunikasi baik secara internal maupun eksternal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Merujuk kepada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 28 tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan. Khusus di subbagian program dan data sendiri memiliki tugas untuk membantu sekretaris dalam hal menghimpun program dan data dari seluruh bidang sebagai bahan perencanaan. Selain itu juga melaksanakan koordinasi antar bidang untuk menyusun laporan kinerja baik LPPD, LKPD maupun Lakip. Terakhir, subbagian program dan data juga membantu untuk memberikan pelayanan informasi data SKPD, khususnya data infrastruktur. Artinya, kunci keberhasilan kinerja dari subbagian program dan data sendiri sangat bergantung pada komunikasi dan aliran data. Dari hasil identifikasi saya terhadap isu komunikasi didapatkan beberapa permasalahan berupa dari sisi internal, yakni yang pertama, belum optimalnya komunikasi penghimpunan data realisasi fisik dan keuangan antar bidang. Yang kedua, komunikasi masih dominan melalui media informasi seperti WhatsApp atau chat pribadi sehingga tidak terdokumentasi dan rawan kehilangan informasi. Dan yang terakhir, koordinasi antar bidang memang belum terintegrasi. Saran perbaikan yang pertama, menyusun spreadsheet untuk penghimpunan data. Yang kedua, menetapkan rapat rutin untuk monitoring keterisian data, terutama untuk menggali terkait dengan kendala terhadap terhadap tidak tercapainya suatu target untuk masing-masing bidang bersama pimpinan. Yang terakhir, membuat sistem informasi pelaksanaan pekerjaan yang terintegrasi sehingga masing-masing bidang dapat berkolaborasi data baik untuk penanganan perbaikan di infrastruktur seperti jalan, drainase, pintu air, dan penanganan infrastruktur lainnya. Dari sisi eksternal, isu komunikasi yang saya identifikasi yakni yang pertama, koordinasi data dengan OPD lain belum optimal. OPD lain rata-rata terlambat memberikan informasi terkait dengan data yang diminta. Yang kedua, keterlambatan pengisian data dari desa terkait dengan capaian akses air minum dan air limbah sebagai bahan untuk penyusunan laporan standar pelayanan minimal. Dan yang ketiga, belum adanya sistem berbagi data infrastruktur yang terintegrasi. Saran perbaikan yakni yang pertama, menetapkan batas waktu pengisian berkala data yang diminta dari OPD lain sehingga data tersebut dapat diolah tepat waktu. Yang kedua, membuat sistem informasi yang dapat diupdate berkala oleh desa terkait dengan pemenuhan layanan akses capaian air minum dan air limbah. Dan yang ketiga, membuat sistem informasi data infrastruktur yang terintegrasi sehingga masyarakat bisa mengakses data infrastruktur tersebut. Dari hasil identifikasi yang saya laksanakan dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam kinerja pelayanan di subbagian program dan data bukan hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada belum optimalnya komunikasi dalam penghimpunan dan pengolahan data baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan sistem komunikasi yang terstruktur, terstandar, dan berbasis teknologi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas sesuai dengan amanat yang berlaku. Mungkin demikian
dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.